Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. Pada pagi hari ini, insya-Allah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul dosa dan pahala yang diremehkan dan di dalamnya terdapat ridha Allah ataupun murka Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita melakukan sebuah kebaikan atau amalan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan sebaik-baiknya. Amalan yang satu, Allah Subhanahu wa taala membalas 10 kebaikan atau fadilah di sisinya. Dan alangkah beruntungnya orang-orang yang beriman yang selalu melakukan amalan-amalan yang saleh dan selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah dosa, tentu di dalamnya adalah kemurkaan Allah yang akan kita dapatkan. Dosa-dosa ini pun terbagi menjadi dua. Ada yang dikatakan dengan dosa besar dan juga ada yang dikatakan dengan dosa kecil. Padahal kalau kita lihat di dalam riwayat-riwayat, seringkali kita jumpai ataupun kita dengar daripada guru-guru kita yang mulia bahwasanya amalan-amalan yang kecil atau yang diremehkan itu yang menyelamatkan seorang hamba atau menyelamatkan seseorang daripada murka Allah. Begitu juga sebaliknya, yang kita lakukan dan kita anggap dosa kecil atau dosa yang kita remehkan, maka dosa itu pula lah yang menyebabkan seseorang hamba itu masuk ke dalam neraka jahanam, yaitu murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin, muslimat, hamba-hamba Allah dimanapun Anda berada, pernah suatu saat atau suatu hari seseorang bermimpi berjumpa dengan Imam Ghazali
yang telah meninggal dunia. Seseorang ini bertanya kepada Imam Ghazali, "Wahai Imam Ghazali, apa yang diperbuat Allah kepadamu setelah engkau meninggal? Apakah engkau diampuni oleh Allah karena dengan amalan-amalanmu yang begitu banyak, ilmumu begitu tinggi, akhlakmu begitu mulia?" Kemudian Imam Ghazali menjawab, "Tidak, wahai fulan. Allah mengampuni saya, merahmati saya, meridai saya hanya gara-gara pada suatu hari saya sedang mengarang sebuah kitab, kemudian datanglah lalat hinggap di pena saya, kemudian menghisap pena tersebut sehingga lalat tersebut kenyang, kemudian terbang kembali. Hanya gara-gara itulah saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, di sini kita mendapatkan iktibar atau pelajaran yang mana dengan amalan yang sedikit atau amalan yang kecil yang mungkin kita remehkan, tetapi di sisi Allah mempunyai keridaan yang sangat besar. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan dosa-dosa yang kita anggap kecil dan kita remehkan, di sini juga terdapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita telah ketahui bersama berzina itu dosa besar, mencuri dosa besar, main judi dosa besar, minum minuman keras juga dosa besar, dan lain-lain sebagainya. Tetapi apabila ada seseorang atau seorang hamba itu dengan bahasa yang seluruh atau bercanda mengatakan, misalnya seseorang itu mengatakan bahwasanya berzina itu boleh-boleh saja karena menurut zamannya pergaulan bebas, pacaran, melakukan hubungan intim di luar nikah boleh-boleh aja karena itu merupakan sudah zamannya. Ini adalah zaman modern. Nah, ucapan yang dianggap ringan ini di sisi Allah merupakan murka Allah begitu besar. Saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, hamba-hamba Allah dimanapun Anda berada, kenapa begitu besar murka Allah padahal seseorang itu hanya mengatakan saja, tidak memperbuat atau tidak melakukan berzina, tidak melakukan judi, tidak melakukan minuman-minuman keras dan dosa-dosa yang besar lain? Ini sebabnya karena telah menghalalkan yang telah Allah haramkan. Nah, di sini letaknya. Secara tidak langsung dia tidak sudah keluar daripada agama Islam atau murtad. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Oleh sebab itu, saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bersama, janganlah kita suka berbicara seluruh tentang hukum-hukum Allah ini ataupun bercanda. Katakanlah bila yang haram itu haram, katakanlah bila yang tidak baik itu tetap tidak baik,
Jangan coba-coba kita bermain-main atau mengolok-ngolok, karena akibatnya sangat luar biasa. Untuk apa amalan kita banyak? Kita bersedekah, kita wakafkan tanah, kita beri makan anak yatim, kita berkurban, kita menyumbangkan ke masjid dan lain-lain sebagainya. Bila terjadi hal-hal yang seperti tadi, ucapan-ucapan yang tidak baik itu, semua amalan-amalan tersebut tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, hamba-hamba Allah dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu, jangan kita remehkan sebuah dosa atau kita remehkan sebuah kebaikan yang kita anggap kecil, tetapi di sisi Allah mungkin di situ ada ridanya dan juga mungkin di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kami memperingati diri kami pribadi dan kepada saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, untuk kita harus selalu berhati-hati dengan ucapan-ucapan yang akan mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada, kalau kita berbicara tentang dosa dan pahala, maka seringkali kita temui silih berganti kita lakukan. Kadang-kadang ketaatan kita naik, maka pahala atau ridha Allah atau fadilah-fadilahnya akan kita raih. Kemudian apabila iman kita ini turun, dosa-dosa pun sering kita lakukan. Nah, ini merupakan suatu dinamika atau suatu keadaan yang memang sering terjadi kepada seseorang manusia itu atau kepada seorang hamba. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada, karena yang namanya musuh yang nyata kita adalah iblis laknatullah dan bala tentaranya, syaitan-syaitan yang terkutuk, yang selalu membisikkan ke dalam hati kita sesuatu hal yang mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Kadang-kadang bisikan-bisikan itu bukan saja untuk melakukan yang haram-haram. Ada juga bisikan-bisikan syaitan itu berupa amalan-amalan yang kita lakukan tetapi dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang artinya di dalam istilah agama hijab-hijab yang bercahaya. Karena hijab itu terbagi dua, ada hijab yang bercahaya dan ada juga hijab kegelapan. Nah, oleh sebab itu kita harus berhati-hati dan senantiasa selalu waspada terhadap keadaan kita yang di mana zaman akhir ini atau akhir zaman ini sangatlah luar biasa keadaannya. Maka benarlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kira-kira artinya, pada akhir zaman nanti keadaan umat-umatku ini, di pagi harinya dia beriman, di siang hari telah kafir, kemudian di sore hari beriman, malam harinya telah kafir kembali. Begitulah keadaan berulang-ulang ke umat akhir zaman. Semoga kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita
senantiasa dapat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas dan dengan tujuan yang benar menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian dan demikian. Bila ada kata-kata yang salah, itu tentunya berasal dari kami pribadi, dan bila ada kata-kata yang benar di dalamnya, itu merupakan kebenaran daripada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga kami minta dukungannya untuk men-like, share, dan subscribe channel kami ini. Mudah-mudahan channel kami ini tetap berjalan dengan semestinya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.